Cara mencari referensi yang kredibel. Jadi syarat referensi yang kredibel itu ada tiga. Yang pertama dapat dipercaya, yang berarti referensi tersebut sudah terindeks. Lalu yang kedua dapat dilacak atau terdapat nomor identitas pada referensi tersebut. Yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan atau terdapat penerbitnya. Jadi di sini kami akan membawakan cara mencari referensi dari tiga website. Langsung saja ke website yang pertama, yaitu Sinta. Cara pertama, kita langsung saja ketik Sinta pada mesin pencarian, lalu klik sinta.ristekbirin.go.id. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, cara mencarinya kalian langsung saja klik di sini untuk mencari topik yang akan kalian cari. Saya akan contohkan ekonomi. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul beberapa topik seperti bulatan ekonomi moneter dan perbankan, jurnal ekonomi syariah. Tinggal kalian pilih saja yang kalian mau. Saya akan contohkan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, di sini juga ada banyak publikasi-publikasi lainnya dari Bank Indonesia. Nah, cara mendownloadnya kalian tinggal buka saja websitenya dengan cara mengklik website di tombol sebelah kiri ini. Lalu kalian akan dibawa ke laman asal dari jurnal yang kalian pilih. Nah, di nomor website ini akan ada beberapa informasi seperti nomor ISSN dari si jurnal yang kalian pilih, lalu ada tanggal publikasi, dan lain-lain. Cara mendownloadnya kalian tinggal klik saja PDF di sini. Lalu tinggal kalian klik download. Maka jurnalnya sudah terunduh ke komputer kalian. Untuk yang kedua, kita bisa cari website Google Scholar. Kita cari Google Scholar pada mesin pencarian. Kemudian kita bisa klik pada laman scholar.google.com. Lalu kita bisa cari topik atau judul yang kita inginkan. Misalnya kita cari tata kota. Lalu pilih judul yang diinginkan. Kemudian kita bisa klik PDF untuk mengunduh. Dan kita bisa download untuk file PDF-nya. Untuk website yang ketiga, kita bisa cari Garuda. Cari Garba rujukan digital pada mesin pencarian. Kemudian klik pada laman garuda.ristekprint.go.id. Lalu kita cari judul atau topik yang kita inginkan. Kemudian kita pilih judul yang diinginkan. Dan kita klik full PDF untuk mengunduh. Atau kalian juga bisa klik original source untuk membuka laman asal jurnal. Nah, selesai. Kalian bisa download PDF-nya. Lalu simpan. Baik, ini merupakan tutorial lanjutannya dari tadi kita udah dapat jurnal banyak, kemudian gimana sih cara kita masukkan ke dalam Mendeley gitu. Kemudian hal yang perlu kalian butuhkan itu adalah aplikasinya ya. Kalian bisa download di www.mendeley.com, kemudian kalian download dan kemudian install. Nah, kemudian ini kita udah posisi download Mendeley-nya. Sekarang kita akan coba masukin beberapa jurnal ke dalam Mendeley. Kemudian kalian buka dulu Mendeley-nya. Oke, jadi di Mendeley yang terbaru ini ada beberapa update di mana untuk literatur search-nya itu udah nggak ada di dalam aplikasinya sendiri. Kalian harus masukin
di dalam websitenya langsung. Jadi kita buka Google Chrome, kemudian kita search www.mendeley.com. Nah, kita akan menuju ke link yang kedua di bawahnya di desktop Mendeley untuk mencari jurnal-jurnalnya. Oke, di sini untuk mencari kalian perlu untuk sign in akun dulu. Oke, sign in akun kalian. Kalian akan dimintai email dan juga password. Kemudian kalian masukkan saja. Kemudian jangan lupa klik stay sign in agar kalian tidak repot keluar masuk. Nah, setelah kalian sign in, kalian akan masuk seperti web pencarian untuk Mendeley sendiri ya. Masuk di dalam web pencarian untuk Mendeley, kita bisa masukin jurnal yang kita ingin dengan cara search judulnya misalnya. Yang terkait misal kita masukkan lingkungan binaan. Oke, kita search, kemudian akan muncul. Nah, ini ada beberapa jurnal ya, ke bawah banyak banget. Misal kita akan memasukkan jurnal yang atas sendiri ini, yaitu Kearifan Lokal Arsitektur milik Siswanto A, kemudian kita klik Add to Library agar masuk ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Nah, kemudian kita buka aplikasi Mendeley. Nah, di sini belum muncul ya, kalian harus klik tombol Synchronize dulu agar jurnal yang kita inginkan tadi muncul. Nah, ini dia, secara otomatis akan langsung masuk ke dalam aplikasi. Nah, kemudian bagaimana ketika jurnalnya itu tidak ada di web Mendeley-nya? Bagaimana kita bisa cari di Google Scholar? Kalian klik dulu www.googlescholar.com, kemudian kalian cari keyword yang kalian inginkan yang berdasarkan dengan jurnalnya, misal lingkungan binaan. Nah, secara otomatis akan banyak lagi ya jurnal tentang lingkungan binaan. Kita coba masukkan untuk link yang kedua, yaitu pengaruh perubahan fungsi dari Kawijaya 2015. Nah, untuk memasukkan itu kalian harus klik tombol petik 2 ya, atau site, kalian klik. Kemudian kalian klik Refman atau referensi manager untuk download filenya. Nah, file akan terdownload dalam bentuk scholar.ris ya, formatnya. Kemudian kita akan buka aplikasi Mendeley-nya untuk memasukkan dengan cara klik add file. Nah, klik tombol add, kita klik add file, kemudian kita masukkan file yang kita download berbentuk scholar.ris tadi. Nah, file akan otomatis masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, kemudian bagaimana untuk step yang selanjutnya, bagaimana ketika kita masukkan itu filenya itu tidak ada di dalam Google Scholar ataupun tidak dipublish. Kita bisa menambahkan secara manual ya. Kita bisa tambahkan add untuk langkah pertama, kemudian kita klik add entry manually. Nah, sesuai namanya kita akan menambahkan secara manual di sini. Nah, untuk jurnal artikel pertama kita harus membutuhkan judul dari penelitian tersebut dulu ya. Jadi kita masukkan semuanya hingga nanti kita klik save. Kita masukkan untuk judul penelitian yaitu penataan kawasan ya. Nah, kemudian habis itu kita masukkan pemilik dari jurnal tersebut, nama pemiliknya. Oke. Nah, kemudian year-nya kita masukkan tahunnya. Jadi karena biasanya itu di dalam jurnal itu yang dibutuhkan cuma judul, nama, dan juga tahun, kita udah bisa memenuhi ya standar dari stasiunnya. Oke, kita masuk klik save. Nah, kemudian akan muncul muncul jurnal yang tidak dipublish dalam Scholar maupun web lain. Jadi itu dia beberapa cara untuk menambahkan dokumen ataupun jurnal-jurnal ke dalam Mendeley ya. Pada tutorial sebelumnya, teman saya telah menjelaskan bagaimana cara memasukkan jurnal ke dalam aplikasi Mendeley. Kemudian saya akan memberitahukan bagaimana cara mengutip menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, hubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word.
Caranya adalah kita membuka menu Tools, kemudian pilih Install Microsoft Word Plugin. Dan pastikan kita tidak membuka aplikasi Office apapun seperti Word, PowerPoint, maupun Excel. Jika sudah muncul pemberitahuan seperti ini, berarti bahwa aplikasi Mendeley sudah terhubung dengan aplikasi Microsoft Word. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana mengutip dari satu artikel. Anggap saja ini adalah kalimat dari artikel yang akan kita kutip. Klik pada bagian akhir kalimat agar kutipan nanti berada pada akhir kalimat. Kemudian, pada reference, klik Insert Citation, masukkan nama pengarang atau judul artikel, kemudian jika ingin menambahkan halaman, klik pada kutipan yang telah muncul, kemudian masukkan nomor halaman. Klik OK. Kutipan akan masuk ke dalam Microsoft Word kita secara otomatis. Pada kutipan pertama tadi, kita dalam posisi bahwa kita ingat nama pengarang ataupun judul artikelnya. Bagaimana kalau kita lupa? Pertama kita klik Insert Citation, kemudian klik Go to Mendeley, pilih artikel yang akan kita kutip, klik tanda petik 2 yang ada di atas, dan kutipan akan langsung masuk secara otomatis, seperti kutipan pertama tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengutip dari 2 atau lebih artikel. Pertama, klik Insert Citation. Cari artikel yang akan dikutip dengan penulis nama pengarang. Kemudian, lanjutkan dengan mencari artikel kedua, yaitu dengan menuliskan nama pengarang ataupun judul artikel, seperti sebelumnya. Klik OK. Kutipan akan langsung masuk secara otomatis, dan nama dari pengarang dapat dilihat ada 2 karena artikel yang kita kutip juga ada 2. Untuk tutorial terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengutip jika kutipan ingin diletakkan di depan kalimat. Pertama, masukkan nama pengarang secara manual. Kemudian, klik Insert Citation. Cari artikel berdasarkan nama pengarang yang tadi sudah kita tulis. Klik kutipan yang sudah muncul. Klik Surface Author. Klik OK. Format kutipan yang berada di depan sudah muncul secara otomatis di Microsoft Word kita. Untuk video tutorial terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengentry daftar pustaka berdasarkan citasi yang telah kita masukkan sebelumnya. Dengan cara klik Insert Bibliography, dan daftar pustaka akan masuk secara langsung ke Microsoft Word kita secara keseluruhan.